Kula badhe tanglet Gus. Ingkang nomor pertama, ada orang berkata kalau ngaji hakikat tanpa syariat itu percuma. Niku dos pundi? Tolong dijelasaken nggih. Ingkang nomor kali, ajaran Syekh Siti Jenar niku ajaran sing kados napa? Soale kathah ingkang ngomong lek ajarane Syekh Siti Jenar niku sesat. Bener napa mboten niku Gus? Mboten nggih. Nggih niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membahas tentang pertanyaan pertama dan kedua, perlu kami pahamkan tentang kedudukan syariat thariqat hakikat makrifat terlebih dahulu, biar nggak salah paham. Apa sih syariat itu? Syariat adalah satu ilmu ajaran untuk memahamkan terhadap jasmaniah kita supaya berlaku di mata Allah itu benar. Yang sering kita sebut sebagai ilmu syariah. Ilmu yang mendidik terhadap jasmani kita supaya kita melakukan agama dinul qayyimah itu benar. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Qayyimah ayat 5. Supaya kita waktu sholat ikut bener. Akhirnya diajarno ilmu syariati piye carane sholat. Jasmani ketika berdiri biar tidak ngucap halo Bandung. Biar membaca Fatihah. Paham? Rukuk, sujud, duduk ditata di dalam hukum syariah. Laksana itu adalah kendaraan. Laksana kendaraan. Jenengan dari rumah ke sini ada yang pakai sepeda, ada yang pakai apapun lah kuno. Akhirnya bisa sampai di sini. Kedua adalah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Tentang thariqah ini jujur saya tidak membahas thariqah mutabaroh mulai A sampai Z, tidak. Yang dimaksud thariqah ini adalah sebuah nama di dalam seluruh aktivitas. Ngaji, ini thariqah. Sholat, itu thariqah. Nama sebuah aktivitas itu adalah jalan. Dikatakan jalan, hati Anda tujuannya kemana? Sepeda jenengan tahu jalan menuju ke sini. Syariat dan thariqah, jalan. Tujuanmu kemana? Sholat di dalam thariqah itu tujuanmu kemana? Apa tujuanmu sholat? Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha. Ngoten nggih. Kecuali hanya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas di dalam agamamu. Hunafa'a. Lah ini Pak, dengan sungguh-sungguh millata Ibrahim hanifah. Ruhaniyah sampai iku wajib waktu sholat itu berhakikat. Apa sih hakikat? Tujuan. Tujuan ini kalau tidak diilmui, mboten saged. Ilmunya adalah at-tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu yang untuk mendidik supaya hati jenengan, rohaniah jenengan mengesahkan Allah di saat waktu sholat. Sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin.
Salat yang disiapkan oleh Allah terhadap kita semata-mata untuk menyembah dan bertemu Allah. Mi'rajul mu'minin, sebagai mi'raj ketemu Allah. Berhubung kita, ruhaniyah kita tidak diajarkan dinul haq, dinul tauhid, hakikatnya ini loh keliru. Mohon maaf ya. Tujuan kita itu keliru. Kok saya katakan keliru? Wong depan itu lillahi ta'ala usolli fadol maghribi, terakhir lillahi iku kaning lesan. Ruhaniyah kita, hati kita kemana? Jujur Pak, dalam hati kita, walaupun gak jujur atau jujur, Allah ngerti. Sebab innallaha ya'lamu ma fi sudur. Ati awak dewi mbujuk utawa enggak, tetap Allah tahu. Jujur hati ini, waktu sholat kami tidak bisa ketemu Allah. Tidak bisa ingat Allah. Balik, justru kita teringat terhadap urusan-urusan dunia ini. Karena tidak kita ajarkan hakikat terhadap ruhaniyah kita. Betul. Tujuan kita sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Caranya bagaimana? Ikuti kakek moyangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meniru kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Itu tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79. Dibuka ayat 79 Al-An'am. Bagaimana itu? Nabi Ibrahim ruhaniyahnya itu betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana caranya? Dan ini sering sampean baca. Tapi entah sampean ngerti apa enggak maksudnya. Setelah jenengan takbiratul ikhram, disunahkan membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Lan sak piturute akhirnya dilebokno ayat Al-An'am ayat 79. Ini wajah tuaz iya. Sak temeni ku hadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Inilah namanya robitoh di dalam thariqah. Menghadapkan wajahnya ruh jenengan iki terhadap wajah Allah. Ini loh dulur, lewat rasa, sambungan rohmu dengan rasa terhadap urip ning awak sampean. Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan jagat langit dan bumi. Jagat langit adalah ruhaniyah, jagat bumi adalah jasmaniyah. Hanifan, olehnya kamu menghadap dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah masuk di wilayah ini, bagaimana ayat berikutnya? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sekarang sudah bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itulah bentuk jenengan melepaskan keakuan diri makhluk pada saat sholat. Pasti akan muncul keakuannya Allah. La ilaha illa ana. Buka di dalam surah Toha ayat 14. Innani sak temeni ingsun. Ana yo ingsun. Iku Allahu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah shalah lidzikri semata-mata teringat mengingat aku. Bisa. Terus pertanyaannya, ada orang belajar belajar hakikat tanpa syariat iku tak jawab iya dan tidak. Bingung Gus ngetutno ngaji sampean iya dan tidak. Ngeten lho. Dalam pandangan syariat iya.
Karena tidak melakukan hukum syariat. Tapi pandangan kacamata hakikat, pandangan Allah tidak. Karena wama umiru illa liya'budullaha. Wa qala aidan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kembali kepada Allah adalah ruh. Paham? Secara kacamata hakikat iki mboten sesat. Tek kacamata syariat oleh karena jenengan ninggalno syariat gara-gara belajar ilmu hakikat iku Makanya saya jawab iya dan tidak. Paham? Makanya saya didapuk oleh Gusti Allah sistem wasilun, sistem di mana syariat jalan, hakikat merealisasikan syariat. Siji ambek sistem majedubun lho Pak. Sistem jadab. Wis syariat radoyan sama sekali. Akhirnya kita orang syariat saja mesti mengatakan sesat. Saya memakai sistem wasilun di mana Kanjeng Nabi juga tengriku. Di mana sistem menjaga jasmani hukum syariat, rohani menjaga hukum hakikat, keseimbangan di antara dua hukum. Makanya saya jawabnya adalah iya dan tidak. Sekarang bagaimana ajaran Syekh Siti Jenar? Jos iki Pak, pertanyaan nih. Umumnya mulai saat dulu. Sampai kita belum detik-detik dikasih paham. Siapapun kita mesti mengatakan karena dawuh ini. Aku duduk Siti Jenar. Aku iki Allah. Lah ngeten nggih? Wis. Sebetulnya Bapak Ibu, bukan perkarane makhluk Siti Jenar ngaku-ngaku Allah, bukan. Kemakhlukan dari Siti Jenar itu sudah nafi. Nyuwun sewu Pak. Niki kelengkeng. Ya? Oke, kelengkeng. Umpama kelengkeng iki kula tutupi kopiah, ketinggal mboten? Gak ketinggal. Jelas. Tatkala hati sampean masih ada selain Allah. Jangan harap hati sampean tahu nyatanya Allah. Kesimpulannya di situ. Sampean tak kabari iki lho Allah. Pak jeruk kupeluk ini ada kelengkeng. Di sini ada dua golongan. Wa minhum man hadallah, wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Satu sisi ada orang yang percaya, satu sisi ada yang tidak. Orang yang tidak percaya mesti mengabaikan. Pak, inilah wujudnya Allah. Ada orang yang percaya dan tidak. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ajaran beliau di tengah-tengah umat, jangan dianggap mayoritas dia itu percaya. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu menolak. Bagaimana di tengah-tengah kaum kafir Quraisy Mekah, sampai Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya disitulah asbabun nuzulnya Allah menurunkan ayatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terkenal kaum muhajirin yang menolong kaum Ansor. Jenengan yang percaya, akhirnya Pak dibuka kopiah ini. Ayo, sapa sing ngomong ati sampean yakin iku onde-onde Gus? Ada? Gak ada. Kalau sudah nyata hakul basyirah, ati sampean iku proses lewat ainul basyirah ketemu Allah. Gak iso Pak sampean ngomong sing nyolong jeruk mang si A makhluk. Mboten saged.
Sing agawe ning kuno mung Gusti iku ning ati sampean. Beliau Syekh Siti Jenar sudah kefanaan keakuan dirinya, akhirnya kebenaran di dalam keluar. Aku Allah, innani anallah. Tapi jangan anggap iku yang bicara Siti Jenar. Ketika kita tidak paham, melihat makhluknya, mesti beriman menuduh Siti Jenar yang berbicara. Tapi bagi mereka yang paham, tidak akan mengatakan iku Siti Jenar makhluk yang bisa bicara. Yang bisa bicara adalah Allah. Buka di dalam sifat wajibnya Allah 20 mulai wujud sampai mutakaliman. Di situ ada sifat ma'ani, kalam. Apa kalam? Ucapan. Yang prosesnya dari nafas, nufus, anfus, tanafus. Gabung dari papat, menjadi empat, menjadi sesebutan kalam. Itu menjadi sifat wajibnya Allah. Berarti kalam apapun itu adalah sifat wajibnya Allah. Lah sifat wajibnya manusia lawannya kalam. Bisu. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berucap. Oleh karena Allah bertajali terhadap manusianya itu, nurullah itulah seakan-akan kita manusia itu bisa berkata, bisa berbicara. Tinggal kita melihatnya dari mana. Lihatlah Allah di dalam hatimu. Lihatlah makhluk di dalam mata dohirmu. Inilah syariat sampai makrifat lengkap. Saya katakan ajaran beliau wahdatul wujud itu miturut kacamata hakikat benar. Miturut kacamata syariat, nggih mohon maaf, salah. Karena yang memandang itu adalah orang-orang syariat. Terus ben bener karo iku piye. Inilah kenetralan dalam dua sisi. Ngeten carane netral. Allah mengizinkan terhadap si Siti Jenar untuk mengatakan aku Allah. Manakala Siti Jenar tidak diizinkan Allah mengatakan aku Allah. Bisa Siti Jenar ngomong? Enggak bisa. Dong napa mboten? Nek sik ngelu, sik tinggal rokokan sik. Nyantai mawon ngaji niki. Gak iso dipaksa, la ikraha fiddin. Enggak boleh ada paksaan. Nyantai mawon. Jadi menurut saya pandangan hakikat benar. Tapi pandangan syariat oleh karena keluar sistem syariat maka itu diangkat salah. Tapi bisanya ini sinkron. Bagaimana Rasulullah? Kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu bukan dari kamu. Syafaat itu bukan milikmu. Katakan Muhammad. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, lillahi syafa'atu jami'an. Sesungguhnya syafaat itu mutlak milik Allah sendiri semuanya. Adanya di Muhammad karena Allah mengizini bertajali pada Muhammad. Akhirnya seakan-akan Rasulullah itu yang memberikan syafaat. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang di syariat, naiklah ke thariqah. Wahai saudaraku yang sudah di thariqah, naiklah ke hakikat, kenalilah la ilaha illa anta. Wahai saudaraku yang ada di hakikat, lekaslah kau ke makrifat la ilaha illa ana. Lengkap sudah. Inilah pengikut Rasulullah secara sempurna. Inilah dinul qayyimah. Agama yang mengesahkan, mengajarkan keesaan pada Tuhannya. Inilah dinul qayyimah. Agama yang lurus, agama yang benar. Ada lagi? Monggo.